itu tuh sesuatu yang berat banget dan menjadi beban banget buat gue. Dan itu pun juga salah satu alasan kenapa gue sering banget vakum. Karena mental gue tidak cukup kuat pada saat itu. Dan ternyata nikah itu adalah ibadah paling tinggi kan, malah cobaannya banyak banget di situ. Lowest point banget tuh pas saat aku keguguran. Gue berharap dia akan mencintai diri dia sepenuhnya. Gue gak mau dia kayak gue. Gue banyak gagal dalam hidup dan gue akuin itu. Gue banyak banget gagal. Gue gak mau. At least kalau dia gagal, dia bangkit lagi. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang perjalanan hidup seseorang dan perjalanan ketuhanan seseorang. Langsung aja kita ngobrol sama Asila Z. Halo, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Well, thanks for coming. Thank you for inviting. Gue gak nyangka lu mau datang dan kayaknya tadi sebelum ngobrol-ngobrol juga enak banget ngomong pernikahan, tapi ntar dulu. Tapi ntar dulu, kayaknya langsung intens banget nih. Tapi ntar dulu, BTW kemarin itu sempat your manager sempat ngomong sama tim gue bahwa mengatakan bahwa lu bakal mau comeback. Insya Allah. Nah, tapi ntar aja lah. Tapi karena gue penasaran karena lu itu nikah di tahun 2021. Nah, 2020 gue. Nah, gimana pengalaman menikah? Enggak, itu awalnya mau menikah itu apa sih? Gitu, motivationnya apa sih awalnya? Wah, kalau aku tanya Karyu dulu boleh gak? Kenapa awalnya pengen menikah memutuskannya? Kejebak sama doa sendiri. Wow, tapi itu keren banget loh. Kayak kejebak sama doa sendiri, berarti kakak doa something yang spesifik banget. Kalau kita kabur, kata Tuhan bilang, lo konyol ya jadi orang. Iya, bener. Kabur lagi kan gitu. Iya. Kalau aku karena aku merasa sudah menemukan orang yang tepat sih buat aku. Jadi ketika kayak dilamar, kalau misalnya bilang enggak, kayaknya sesuatu yang salah gitu. Dan aku gak mau bilang enggak juga sih, pengen juga pada saat itu. Dan aku merasanya bahwa orang ini alhamdulillah menuntun aku ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi ya why not kalau misalnya diseriusin gitu. Terkadang menikah itu bukan mengenai kayak kita mengenal dia, tapi justru ketika kita menikah itu justru kita mengenal diri kita lebih dalam. Betul, oh my god, yes, oh my god, iya benar karena banget. Menikah juga bikin kita mengikis egonya kita gitu maksudnya, dan sebagainya, dan itu nggak gampang gitu. Sebenarnya kan kalau kita ribut sama pasangan kita kan karena kita sebenarnya ribut sama diri kita sendiri. Bener. Dalam artian dan petik ya. Iya bener. Jadi tadi aku juga ngomong sih sebelum ini sama Karyu kan, katanya kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk menikah, sebaiknya udah selesai sama diri sendiri dulu kan. Kalau enggak tuh kayak it's gonna be a battle, nggak cuma sama pasangan tapi sama diri sendiri, bener. Karena lo kalau misalnya belum selesai sama diri sendiri, lo nggak tahu maunya apa. Terus sementara pernikahan itu about kayak sharing kan, maunya apa, terus apa yang nggak suka, apa segala macam. Kalau misalnya lo belum tahu apa yang lo tidak suka, apa yang lo suka dan segala macamnya, ya gimana lo bisa survive nanti ke depan. Right, gitu. bener banget. Itu aku sih, kok udah berat ya? Awal-awal nih. Tadi sempat menarik banget ngomong ada menyelesaikan sesuatu dalam diri sendiri gitu. Nah, apa sih yang diselesaikan saat itu dan prosesnya seperti apa ya? Wah banyak banget. Sampai sekarang pun aku bisa bilang Kak kalau aku belum selesai sama diriku sendiri. Jadi masih banyak banget pelajaran yang aku harus kejar gitu in order untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kayak aku tuh baru sadar kalau ketika kayak aku mulai besar, ketika aku punya anak, ketika aku punya suami juga, aku adalah orang yang sangat amat egois. Omin kayak dan itu tuh dari perjalanan hidupku semua tuh bener-bener kayak oh iya ya ternyata gue egois banget. Dan sampai sekarang tuh aku kayak lagi struggling untuk gimana caranya aku coba buat apa ya ibaratnya kayak menggali diriku lebih dalam, apa yang membuat aku se-egois itu sih gitu. Terus ya sampai sekarang perjalanannya masih belum selesai sih kalau sama aku gitu. Wow,
apa ya, ketika kita menikah dengan bahwa masalah hidup kita yang sebelumnya itu akan menjadi sesuatu hal yang bumerang banget buat hubungan pernikahan kita gitu. Nah, tapi Yap. justru elu malah ingin menyelesaikan dulu. Itu Hmm. berapa lama prosesnya awalnya bener-bener mungkin saat ini masih ada nih, yang Hmm. harus elu Hmm. selesaikan, Hmm. iya betul. Tapi sebelum-sebelum itu berapa lama untuk elu menyelesaikan itu dan akhirnya memutuskan untuk kayak, "Oke nih gue udah cukup siap dan Ah, kayaknya beberapa part gue udah selesai nih tapi tinggal beberapa part lagi." Nah itu iya. gimana prosesnya? Gue tuh sebenarnya dibilang prosesnya udah selesai pada saat gue bilang yes ke suami gue juga enggak. Itu gue Oke. juga, gue dan suami sebenarnya modal nekat. Kayak kita merasa kita udah sama-sama ketemu orang yang pas, terus habis itu mikirnya nikah pun juga ibadah gitu. Jadi Mmm, sesuatu yang sifatnya ibadah ya kenapa nggak dilanjutin gitu kan, daripada kalau di agamaku kan kayak kalau pacaran kan jatuhnya zina gitu. mmm, Jadi ya udah gitu kan. Toh insya Allah kita mikirnya bahwa berkah juga gitu. Dan ternyata nikah itu adalah ibadah paling tinggi kan, malah right. cobaannya banyak banget di situ. Dan disitulah aku juga lebih mengenal diriku sendiri, lebih mengenal suamiku. Apalagi sekarang aku punya anak, jadi bisa dibilang aku belum selesai pada saat aku bilang yes, dan itu semua modal nekat. Tapi aku tidak menyesal sama sekali. Karena kalau misalnya pada saat itu aku nggak bilang yes, aku mungkin nggak akan jadi pribadi yang sekarang. Wow, that's good. Mmm, lowest point apa sih dalam pernikahan selama 4 tahun tuh, lowest point apa sih yang lu rasakan? Wow, wow. Lowest point aku adalah sebenarnya every year kayaknya pasti ada lowest point ya. Either kayak masalah A, B, C, D yang mungkin aku nggak bisa ceritain detail ya. Tapi mungkin lowest point banget tuh pas saat aku keguguran menurut aku. Ya, iya aku sempat keguguran pas pernikahan keberapa ya? OTW setahun kalau nggak salah. Ya Oh, jadi habis itu aku pernah keguguran. Itu adalah lowest point aku dan it changed my life so much. Seberapa apa ya, seberapa aku cukup menyalahkan diri aku segitunya gitu ya. Mungkin sampai sekarang gitu. Eee, ya itu adalah lowest point aku dan suami juga, di mana kita harus berbesar hati dan kita harus menerima bahwa ini semua jalannya Allah gitu loh. Dan alhamdulillah tahun setelahnya kita bersabar, kita coba buat bebenah diri lagi, dikaruniai anak satu. oh, di saat keguguran itu kayaknya sesuatu hal yang menyedihkan banget buat lu ya? Yah, yah itu Dan parah. akhirnya itu menjadi sebuah, titik yang di mana salah satu kehancuran dalam hidup lu juga ya? Mmm, ya iya, tapi gue tidak mau kayak bilang bahwa peristiwa keguguran itu buat gue hancur, enggak. Buat gue devastated by all mean, kayak gue sedih banget, iya. Right. Tapi itu adalah titik di mana gue kok pengen banget bangkit lagi ya, gitu. Gue nggak mau berhenti di sini. Gue nggak mau kayak gue stres cuma gara-gara bukan cuma gara-gara ya, maksudnya gue stres karena hal ini, gue hancur karena hal ini, gue nggak mau. Jadi dari situlah aku mencoba buat menguatkan mentalku yang sungguh lemah ini gitu. Sampai pada akhirnya aku mencoba buat maafin diri sendiri, terus, Right. maafin hal yang terjadilah ibaratnya, kenapa aku guguran dan segala macamnya. Dan ya udah ketika aku kayak sudah bisa menerima dan memaafkan, Allah ngasih jalan yang jauh lebih baik gitu. Oh, di posisi itu gue bisa ngerasain banget ketika itu terjadi dalam hidup lu, Mhm. gue ngerasa bahwa kayak mana di titik kayak lu ngerasa gagal sebagai Ya. seorang istri Iya, dan lu ngerasa juga, eee, bener-bener yang kayak ini kan kalau keguguran ini kan bukan lu gagal ngerasa sebagai istri juga, iya tapi iya mungkin iya. lu gagal sebagai anak ataupun jadi menantu, right? Ada Ah. titik-titik walaupun tidak 100% ya, Iya cuma iya ada iya iya titik. iya, ya paham sih, karena ketika kayak gue hamil pasti gue kayak memberikan hope kepada banyak orang bahwa ini akan ada sosok yang kalian tunggu-tunggu banget nih gitu kan. Of course ketika, qadarullah itu terjadi gitu, gue, merasa gue mengecewakan banyak orang. Tapi at that time, iya sih gue juga merasa gue gagal, tapi gue tidak merasa gagal
sebagai istri atau sebagai apa, gue merasa gagal sebagai manusia kalau gue. Kayak mungkin gara-gara itu kali ya, jadi mungkin gue ngerasa kayak, jadi istri apa-apa segala macam gitu. Tapi core-nya adalah gue gagal as in a human gitu loh. Kok gue kayak gini aja gue hancur sih? Kok gue gini aja? Kok hal-hal yang seharusnya bisa gue prevent tidak gue lakukan pada saat itu? Itu yang jadi kayak eee, pelajaran banget buat gue gitu. Apa yang terjadi, maksudnya apa yang terjadi sehingga bisa jadi yang namanya keguguran itu apa sih? Itu gue juga nggak tahu sih Kak, itu benar-benar, kalau kata dokter gue sih seleksi alam ya, karena it is what it is aja, kayak emang harus terjadi aja kayak gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang, secara spiritual ya ibaratnya ya, kayak, Heeh, kayaknya nggak sekarang deh waktu lo gitu. Mungkin ada banyak yang harus lo kerjakan, right, lo bener. selesaikan. Mungkin pada saat itu gue belum seselesai itu sama diri gue sendiri. Mungkin Allah mikirnya, eee, kalau misalnya aku dikasih anak pada tahun itu, apakah aku mentalnya belum kuat sebagai manusia untuk jadi ibu? Karena jadi ibu tuh, wah susah banget. Sampai sekarang Mmm, pun kalau misalnya lo nggak punya mental yang kuat, kayak gue mikir gue kolaps sih. Kalau misalnya mental gue yang dulu gitu. berarti di yang dulu itu bener-bener yang sangat membuat lu kayak terpontang-panting banget gitu? Ya, bener. Gue pun sampai sekarang gue sangat menyadari bahwa mental gue lemah banget, Kak. Jadi, gue gampang nyerah orangnya. Mmm, Pada saat keguguran itu adalah menurut gue kayak eye awakening bahwa, "Lu nggak boleh nyerah lah, ini kan yang right. lo mau punya anak. Kalau misalnya lo nyerah, ya lo nggak akan mencapai mimpi lo punya anak," Iya gitu. iya iya. Jadi, ya mental gue yang dulu tuh gue nyerah ya banyak orang yang tahu kalau misalnya gue vakum berkali-kali gitu kan, gue di dalam dunia entertain, itu juga karena gue merasa gue tuh orang yang sangat lemah. Jadi ketika kayak ada ibaratnya badai menghantam gitu, gue kayak, "Oh iya ya gue bener kayak gitu." Kayak gue back back off gitu. Jadi itu yang terjadi pas gue nikah tuh, gue udah gak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kayak jadi orang yang lebih tough. Gue harus tough buat anak gue harus tough buat keluarga gue mikirnya gitu. Wow. So today let me get to know you better. Ah, thank you. Childhood lu seperti apa ya? Apa? Childhood lu sendiri seperti apa? Masa kecil lu? Oh, masa kecil gue cukup, mmm, cukup challenging, karena gue kan sudah masuk idola cilik dari umur berapa, 10 tahun. Dan gue udah terjun di dunia entertain yang ternyata sekeras itu kan, di umur 10 tahun yang gue pun nggak tahu apa-apa. Jadi itu cukup challenging tapi fun juga gitu loh. Ya childhood gue seputar itu, gue sekolah, gue punya keluarga yang alhamdulillah utuh gitu. Jadi ya childhood gue cukup challenging lah. Oh, pola asuhnya seperti apa ya yang lu dapet dari keluarga lu sendiri ya? Oh, Sorry gue lupa, lu berapa bersaudara? 3, 3, oke. Lu iya, yang ke? gue anak pertama. Oke oke, Mhm. ya. Terus, pola asuh gue merasanya nyokap gue itu adalah, working mom banget. Jadi yang gue look up sangat adalah hard work-nya dia, work ethic-nya Mmm, dia. Kalau dan independence independence seorang wanita tuh kayak apa gitu, kayak gue merasa, oh ternyata jadi istri tuh nggak apa-apa loh kerja, oke. gitu. Gue melihatnya nyokap gue seperti itu. Dan bokap gue pun ya, eee, ayah yang selalu ada, selalu kalau misalnya bagi rapot kadang-kadang dia yang datang bukan nyokap gue, karena nyokap gue juga kerja kan. Tapi maksudnya bagi waktunya kadang-kadang bokap gue yang datang. Jadi ya, pola asuh mereka sih menurut gue cukup aman lah gitu, tapi ya gitu. Gue akhirnya bisa ngerti dari pembicaraan awal kita ngomongin Mhm, tentang pernikahan lu dan sebagainya, mhm, kenapa lu ngerasa seperti itu, akhirnya gue bisa mengerti bahwa karena juga salah satu anak pertama, iya ya, yang di mana kita tahu bahwa anak pertama itu bagaimana caranya kita menjadi panutan untuk anak-anak betul. yang, adik-adik kita yang di Iya belakang, iya yang iya bawah iya. gitu. Iya, Bahkan ketika kita lagi ngerasain sakit atau sedih banget, mhm, kita pun juga tidak bisa menunjukkan secara 100% full ke mereka karena kita juga pengen menunjukkan ke mereka bahwa, jadi sosok
anak atau jadi sosok orang itu harus kuat loh dan Iya sebagainya. Itu kan iya. sebagai contoh akhirnya. Benar. Dan itu akhirnya justru malah menjadi sebuah, apa ya, kalau gue bilang kayak sebuah bumerang Betul. ataupun jadi sebuah kayak sesuatu hal yang menggerogoti diri kita. Benar. Sehingga ketika kita tadi lu ngalamin tuh keguguran dan lu hancur gitu ya, Heeh. dan I think gue bisa ngerti akhirnya kenapa ini bisa terjadi dalam hidup lu. Iya iya iya. Itu it should happen sih kayaknya. Emang udah jalannya seperti itu, gue merasanya. Karena ketika kayak gue di keluarga gue yang dulu, gue terbiasa mungkin kayak, apa ya, dimanjain semuanya, terus kayak maksudnya kan bokap nyokap gue lumayan kayak, kalau anaknya butuh apa pasti, dikasih gitu loh. Maksudnya gue hidup juga alhamdulillah cukup privilege gitu. Terus ketika kayak gue menikah, gue bukan struggle gimana-gimana ya, maksudnya kan sekarang gue udah independen nih, panutan gue udah bukan nyokap bokap gue lagi, tapi gue tuh harus mengabdi pada suami gitu loh ibaratnya. Terus gue merasanya tuh kayak, eee, oh ternyata berbeda banget ya gitu ya, Iya. ada hal-hal yang emang harus di-adjust gitu. Dan dari situlah gue kayak merasa, oh ternyata gue sebagai anak pun gue egois sangat ya gitu loh. Karena apa-apa apa-apa dikasih, terus abis itu semuanya tuh kayak terasa mudah gitu. Ya. Ketika kayak di pernikahan banyak challenge-nya kan, of course karena gue menganut bahwa pernikahan adalah ibadah paling tinggi, jadi pasti banyak challenge-nya. Terus, ketika challenge itu ada, gue tidak bisa lagi minta tolong bokap nyokap gue untuk menyelesaikan hal itu gitu kan. It has to be me. Jadi kayak, ya emang udah unik banget lah gitu. I know I know I know. Iya iya. Adik-adik lu, beda berapa tahun ya sama lu ya? Kalau yang satu, kalau yang satu di bawah gue itu 19 bulan, Heeh. yang satu lagi 10 tahun bedanya sama gue. Oke. Yes. Perempuan semua atau Perempuan semua. teman semua? Yes. Oke. Iya. Gue bisa ngerasain Iya. sih rasa sulitnya dan sebagainya. Tapi Iya iya iya. sebelum ngobrolan kita lebih lanjut, Oke. boleh nggak sih lu kasih tahu ke teman-teman Mhm. gini yang nonton nanti nih, yang mungkin saat ini yang nonton itu lagi mengalami titik kayak lu bahwa dia sedang lagi, mengandung, tapi karena dia mengandung ini dan mungkin ada juga yang di mana mereka ini sedang lagi mengalami kayak lu tadi keguguran. Mhm mhm. Kasih tau dong motivasi apa dan lu kita mesti ngelakuin apa sih ketika kondisi itu terjadi dalam hidup kita? Ah, kalau, yang bisa gue kasih pesan sebenarnya pasti semua itu ada maksudnya dari Allah lah ibaratnya, dari Tuhan. Semua itu udah jalannya apapun itu dan percaya aja bahwa rencananya Tuhan itu adalah rencana terbaik. Gue Mmm. pun pada saat itu gue merasa putus asa banget kayak, kenapa ya kok kayak gini terjadi 2 kali di gue gitu kan. Tapi ya setelah kayak gue memaafkan diri gue dan gue percaya banget pasti Allah ngasih ini karena ada tujuan dan maknanya gitu. Semuanya berjalan dengan baik-baik aja dan, kalau misalnya buat kalian yang sedang mengalami hal yang sama kayak gue, jangan nyerah please, kayak semua itu, semua itu akan indah pada waktunya. Jadi ya, it sounds cliche ya, Iya. tapi mungkin berat juga untuk, orang-orang yang mungkin pernah kejadian gitu, hal yang sama kayak gue. Tapi, eee, gue sih percaya kalau misalnya semuanya itu emang udah benar-benar dituliskan dan udah jalannya gitu. Jadi ya insyaallah akan ada rencana yang lebih baik ke depannya, gitu. Wow, very good. Thank Buat you. teman-teman kalau kalian punya cerita yang sama kayak Asila, boleh banget Jangan deh. tulis di bawah dong, ceritain tentang Oh. kisah kalian seperti apa. So, gue ngerasa bahwa ketika menjadi anak pertama Mhm. gitu ya, itu bener-bener bebannya kayak berat banget gitu ya, yang Iya. dimana kayak, ya lu bagaimana untuk kuat dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih ketika lu menjadi anak pertama seperti ini, lu pernah nggak sih kayak ketika lu bener-bener lu nggak kuat banget dalam diri lu ataupun lu lagi mengalami sesuatu Mmm, hal, kejadian yang bikin lu nggak kuat banget, mhm. tapi lu harus menunjukkan bahwa lu baik-baik aja, tapi sebenarnya lu nggak baik-baik aja. Ah, all the time deh kayaknya. Kalau
apalagi setelah ya pokoknya transisi gue setelah SMA gitulah, ibaratnya kan udah mulai mengerti bahwa nggak semua hal yang gue rasakan tuh orang perlu tahu gitu. Dan it kills banget sebenarnya, kadang-kadang tuh ngerasa helpless banget, kayak kok nggak ada ya orang yang sekiranya bisa mengerti baca pikiran gue gitu kan, lah orang gue nggak ngomong gitu. Tapi ya gue sangat amat merasakan itu sih, kayak beban itu loh, beban yang kayak, "Lo harus kuat dong, kalau enggak entar adik-adik lo kayak gimana?" Gitu. Tapi satu hal yang gue pelajari sih, kayak gue melihat adik gue di bawah gue, yang 1 tahun di bawah gue, itu orangnya kuat banget. Jadi dan gue merasanya gue jadikan dia teman agar kayak kita bisa look up to each other. Jadi nggak cuma dia yang look up to gue juga look up to dia as a person gitu loh. Gue merasanya kayak gitu. Gue Wow. jadiin adik gue sebagai bestie gue. Iya iya iya. Gitu. Apalagi, tiga-tiga perempuan gitu kayak Iya. punya temen, terus punya Yes. musuh juga secara Iya. langsung ya. Gue kalau berantem sama adik gue yang, di bawah gue satu itu, itu parah. Itu bisa sampai 5 hari gue nggak ngomong. Tapi at the Serius? end of the day iya, at the end of the day kita nggak bisa ngomong. Karena udah kayak by blood juga. Terus gue sangat look up ke dia, dia pun juga semoga kayak gitu, gitu. Jadi, kayak kita tuh koneksinya deket banget gitu. Jadi Wow. Gue juga punya ponakan, oh ya? triplets. Oh iya iya tadi Iya, bilang, heeh. perempuan tiga-tiganya Iya, gitu-gitu, yang terus? dimana gue ngerasa ketika lu cerita, lu berantem dan sebagainya, gue udah ngeliat bahwa ketiga ponakan gue kalau udah berantem itu bener-bener literally bisa jambak-jambakan, gue bisa paling parah itu tendang-tendangan, dan menurut gue kayak, "Ah buset nih perempuan kok kayak laki ya kalau berantem ya," gitu maksudnya. Tapi iya Itu gue sih juga gila sih. gue juga dulu gitu sama adik gue, kayak pas zaman-zaman bocil lah ya, ibaratnya kayak kan kamar gue sama kamar adik gue tuh nyambung. Itu tuh yang bisa gue dorong lemari, gue nggak mau ngeliat muka dia ke Oke. ke bolongan itu, gue nggak mau lihat muka dia, gue nggak mau denger suara dia. Tapi at the end of the day kita berdua kayak pasti baikan gitu, karena nggak bisa apa ya, nggak bisa jauh sebenarnya mau gimana pun, Mmm, tuh. wow. Sorry, tadi gue sempet mau ngerespon bahwa lu bilang bahwa tadi lu ngerasa tidak bisa menceritakan apapun ke banyak orang gitu ya. Iya. Itu kalau gue lihat kayaknya kayak salah satu sindrom dari anak pertama ya, sehingga Oh ya? ketika, hal itu terbawa ke lingkungan luar gitu, yang Iya di iya mana iya iya. kayak, apa ya, kayak kita nggak bisa menceritakan ke orang lain karena kita punya kayak ego untuk Iya. nunjukin bahwa, "Oh gue baik-baik aja Iya loh, iya iya gue iya. orangnya happy-happy aja." Iya. Tapi justru dengan ketika kita melakukan hal itu, justru malah ada fase yang bener-bener bikin kita hancur banget, bahkan satu momen itu bikin kita nggak kuat, bangkit lagi gitu Iya kan. iya 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 iya. Gue setuju sih itu. Karena kayak ada ego di mana kayak, ya lo harus terlihat kuat aja dong gitu kan, gak semua orang peduli sama masalah lo gitu. Gue tuh ada gitu-gitunya. Ya ya sebenarnya gue gak tahu sih emang semua anak, perempuan bukan anak perempuan, anak pertama yang kayak gitu ya, kayak emang Mhm. apa ya, terbiasa untuk memendam semua masalahnya demi kayak terlihat baik-baik aja Oh, dan nggak nambahin terlihat masalah. seperti maskulin Iya iya padahal iya iya iya. feminim banget Iya. walaupun untuk perempuan gitu ya. Iya iya iya, bener bener. Wow, Mhm. awalnya lu sendiri ingin masuk ke dunia, musik itu sendiri apa ya? Oh, gue sangat amat cinta sama musik sih. Mmm, Gue kayak nggak bisa hidup nggak ada musik gitu kalau gue. Jadi awal-awal, gue memberanikan diri untuk masuk ajang pencarian bakat yang Idola Cilik itu modal iseng juga, tapi at the same time gue juga kayak berharap gue mau gitu, gue mau di dunia musik karena gue pengen sharing suara gue pengen sharing talent oh, gue ke orang-orang gitu loh. Eee, jadi ya gue merasa sih, itu kecintaan gue terhadap musik yang bisa bikin gue sampai di situ, tuh. wow, eee, ketika lu masuk ke dunia musik, Mhm, pernah nggak satu momen yang kayak lu sudah dikenal banyak orang dan iya, sebagainya, ada nggak sih satu momen yang kayak akhirnya kayak, apakah lu menjadi orang yang menjadi karakter yang euforia, di mhm, saat lu bener-bener
mulai dikenal banyak orang, Iya, apakah iya. euforia atau malah justru terkenalan ini menjadi sebuah beban buat lu sendiri? Hmm, kalau gue merasanya beban, tapi mungkin orang mengira, ya gue tuh merasa ini tuh sebuah beban karena, ternyata dikenal banyak orang pada umur yang sangat belia menurut gue, itu tuh kayak, challenge yang berat banget karena waktu itu masih muda, masih belum mengenal emosi segitunya gitu, belum mengontrol emosi segitunya kan. Terus habis itu, dikenal orang, terus harus menghadapi kritik, hujatan netizen zaman dulu kayak gimana. Itu tuh sesuatu yang berat banget dan menjadi Mmm, beban banget buat gue. Dan itu pun juga salah satu alasan kenapa gue sering banget vakum. Karena mental gue tidak cukup kuat pada saat itu. Untuk kayak menghadapi komentar orang-orang, terus ya ibaratnya gue kalah lah gitu loh, gue kalah, "Lo mau gue kayak gini? Oke gue kasih," gitu. oh, oh. Ya. Ada nggak sih sesuatu hal yang kayak sebenarnya lu kepengen ngasih tahu ke publik, tapi lu nggak bisa untuk ngasih tahu sesuatu tentang diri lu sendiri? Ah, Yang lu bener-bener pengen banget ngasih tahu ke publik, tapi lu nggak bisa? aduh, apa ya? Eee, Yang mungkin sebenarnya lu pengen publik tuh harus tahu, tapi lu malah justru nggak bisa, mungkin karena everything alasannya? mmm, apa ya, kalau menurut gue kayaknya gue orang yang cukup, transparan sih ya. Mhm. Apa yang gue tunjukkan ke publik sebenarnya inilah gue. Tapi gue kalau ditanya apa yang gue pengen tunjukin ke dunia, ya mungkin gue tuh sebenarnya bisa melakukan hal beyond yang kalian kira mungkin gitu loh. Gue juga nggak tahu karena gue juga belum mengenal diri gue sebegitunya. Tapi, ya gue tuh pengen membuktikan, lebih ke pembuktian ke orang-orang bahwa gue tuh sebenarnya nggak kayak gitu loh, gitu. Gue nggak sebenarnya nggak kayak yang lo bilang dulu-dulu. Kayak kemarin aja gue baru, di TikTok ada yang bilang katanya, pernah ketemu sama gue dan gue orangnya sombong banget katanya. Oke. Dan gue pada saat itu gue minta maaf sebelumnya kalau misalnya gue terlalu sombong, tapi gue pada saat itu gue tidak tahu emotional state gue tuh pada saat itu kayak gimana, apa yang sedang gue rasakan gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya orang tuh nggak perlu tahu, tapi gue pengen ngasih tahu, tapi gimana ya gitu loh. Kayak, Karena kalau kayak kita kasih tahu pun mungkin menjadi sebuah konsumsi publik yang iya, jadi kayak, ini jadi iya bermasalah nih nih, ujung-ujungnya nih. iya. Jadi ya mendingan kayak ya udah diem aja gitu. Oh tapi ternyata diem dengan muka yang kayak gitu salah juga ya gitu kan. Jadi kayak, eee, sebenarnya apa yang gue pengen kasih tahu ke publik juga gue nggak tahu karena menurut gue cukup transparan, tapi mungkin penyampaian gue aja salah. Jadi mungkin orang suka mispersepsi dengan apa maksud gue gitu, Oh, oh, tuh. wow. Ketika lu mulai terkenal dan sebagainya, pastinya kan, di saat umur berapa tahun tadi? Oh, 10, 11 ya kalau 10, nggak salah, 11 mhm. itu kan di saat kita mulai, menuju remaja, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Nah, di situ pun kita lagi mencoba untuk mendevelopment diri kita sendiri. Iya, Nah, ketika kita sedang lagi mau berusaha untuk mendevelopment diri kita sendiri, sedangkan di dunia entertain agak sulit untuk mendevelopment diri kita sendiri karena yes, apa yang publik mau, iya, tapi juga kita sadar bahwa apa yang publik mau belum tentu sebenarnya development secara kita yang iya, harusnya kita dapetin gitu. Nah, heeh, itu heeh. lu pernah ngalamin seperti itu nggak sih? Pernah, jadi ibaratnya kayak gue menjadi seseorang yang sebenarnya bukan gue, gitu kan. Iya. Gue jadi persona lain dalam, persona lain yang gue tunjukkan gitu, yang sebenarnya bukan gue seutuhnya gitu kan. Ya itu juga something yang gue work on juga karena to be honest sampai sekarang pun gue belum menemukan diri gue yang sebenarnya tuh kayak apa. Jadi, nanti once kalau misalnya emang gue udah tahu gue siapa, gue akan tunjukkan dengan proudly ke kalian semua, "Ini loh gue orangnya." Gitu. Itu sih. Jadi kayak, ah, susah banget kalau misalnya dari dulu tuh emang, eee, perjuangan mental gue tuh lumayan panjang ya dan cukup kompleks gitu loh dengan umur, yang sangat belia, harus kayak dapet ibaratnya quote unquote spotlights begitu, intensnya gitu kan.
Terus kayak gue yang belum bisa meregulasi emosi sebegitunya gitu kan. Jadi ya it's it's a lifetime journey deh kayaknya. Tapi sorry, gue agak melihat lu, dari cerita lu dari Hmm? tadi sampai saat ini, well, gue ngerasa lu itu gini, yang bikin lu sulit yang gue rasa ya, Mhm. koreksi gue kalau gue salah, tapi Yes, yes, kalau yes. gue lihat bahwa yang sulit lu mencari tentang diri lu yang sejati, itu karena gue lihat karena lu kayak punya filosofi kayak lilin. Kayak Ngerti nggak? lilin? Lilin, heeh. Jadi dalam Kenapa arti tuh? kayak gini, gue bagaimana untuk menerangi setiap orang yang Oh. ada sekitar gue, sorry ini maaf ya gitu. Jadi gue berusaha, jadi kayak gini, ketika Heeh. gue ngerasa kayak gue musti menyinarkan semua orang Iya dan gue ya. musti menghangatkan semua orang, tapi ketika mereka mendapatkan cahaya lu, ketika mereka mendapatkan hangatnya lu, tapi justru di situlah lu lupa bahwa lu sedang lagi mulai meleleh, ngerti nggak sih? Iya paham. Nah, itu yang gue ngelihat dari diri lu itu seperti itu sih. Lu Wow, ngerasa hal itu juga gak sih sebenarnya? wow. Iya lagi. Iya lagi karena gue tuh dari dulu punya apa ya, ibaratnya filosofi ya. Kalau orang lain tuh lebih penting daripada gue. Jadi gue selalu menempatkan diri gue tuh di bawah daripada orang lain. Dan sebenarnya itu salah juga gitu kan. Harusnya gue nggak boleh kayak gitu karena gue harus menempatkan diri gue di paling atas agar orang lain pun bisa bersenang-senang dengan Mhm. gue yang sudah mencintai diri gue sendiri, gue yang sudah kayak selesai dengan segala problematika hidup gue gitu kan. Seharusnya kayak gitu. Tapi ya benar kata lo Kak, gue mungkin kayak lilin karena gue tuh belum tahu caranya gimana eee, berdiri sendiri gitu loh. Gue tuh terlalu sibuk buat kayak gimana ya orang lain, gimana ya gue cara nge-please orang lain. Gue people pleaser banget sebenarnya, gitu. Rasanya apa ketika seseorang mulai meninggalkan lu? Wah, itu, ya sakit banget sih, parah. Tapi ya, sebenarnya itu expected pain buat gue. Karena ketika kayak gue melakukan hal yang tidak sesuai dengan, apa yang mereka butuhkan, mereka akan meninggalkan gue dan gue udah expect itu, gitu sebenarnya. Tapi Oh, sakit banget tuh. dan itu pernah terjadi dalam hidup lu? Oh sering banget. Yang paling mengena banget buat lu, kejadiannya apa ya? Apa ya, mungkin ya Take your time. gue ditinggalkan karir gue. Kayak gue sangat menyia-nyiakan karir gue sebenarnya. Karena gue terlalu sibuk di kepala gue gimana caranya eee, gue nge-please orang, gimana caranya ya karena itu kan gue tuh gampang ke-trigger sama hujatan ibaratnya, Mhm. dulu. Gue tuh gampang ke-trigger kalau misalnya orang tuh kayak ngomong, "Oh lu kayak gini," terus sementara ada kayak rumor apa segala macam, gue tuh gampang banget ke-trigger dan gue down. Gue tuh terlalu sibuk gimana caranya gue tuh membuktikan bahwa itu nggak bener, tapi nggak ada aksinya. Jadi lambat laun orang lupa sama gue karena gue terlalu sibuk di kepala gue aja gitu loh, tuh gue. Wow. Wow, gue ngelihat bahwa di titik ini memang lu mempunyai, sebenarnya Sorry ya. masalah-masalah, it's okay, masalah-masalah yang memang memang bener lu bilang tadi, lu sedang lagi menyelesaikan ini semua Yes, gitu dan, kalau misalkan gini, kalau misalkan gue membawa lu ke time travel, yes, nah di oke. usia berapa yang lu pengen temuin diri lu sendiri dan lu peluk dia? Oh my god, this is gonna make me cry. Mmm, 15 atau 16 tahun lah, pas gue 15 atau 16 tahun. Karena menurut gue, ketika gue di girl band Blink itu, gue merasa gue pada saat itu dihargai banget, diterima, tapi gue nggak bisa nerima diri gue sendiri. Nggak bisa apa, sorry? Nggak bisa nerima diri gue sendiri. Oke. Gue pada saat itu gue punya ekspektasi, gue tuh bisa loh Kak, gue ngeliat gue manggung gue jijik sama gue. Saking kayak gue ngerasa, ini bukan orang yang mau, orang nggak mau ini gitu. Tapi gue tuh nge-ignore semua, misalnya kayak pujian orang yang maksudnya adore gue pada saat itu. Gue tuh nge-ignore itu semua, gue tuh kayak
rasanya gue pengen peluk itu anak kayak, "Enggak loh, dunia nggak sejahat itu. Ayo dong lu lebih kuat daripada ini," gitu. Terus saya kayak, kalau gue bisa ulang waktu kayak gue bakal ulang waktu ke situ, gue akan kayak, "Enggak, lu harus kuat. You," kayak gue pengen bilang, "Kalau lu kuat, you're gonna shine," gitu. Gue sekarang kayak gini, gue di posisi sekarang ya mungkin orang pun juga udah lupa sama gue, itu karena kesalahan gue sendiri. Dan Nah, gue trying to accept it. wow. Nah, Kalau misalkan gue kasih lu waktu sejenak aja saat mmm, ini untuk hening dan lu peluk diri lu di masa jangan dong. itu, kira-kira lu bener-bener pengen ngucapin apa sih dari hati lu sendiri? Jangan dong. Oh, Take your time. eee, Gue nggak minta lu buru-buru untuk menjawab apapun itu. oh my god. Sejujurnya karena gue masih in a journey untuk mencoba mencintai diri gue sendiri. It's gonna be hard, tapi kayak gue pengen tahu, maksudnya gue pengen 15 tahun gue tuh Sorry to tahu, hear. iya, aman Kak, gue kuat. 15 tahun, gue yang umur 15 tahun gitu, lu tuh apa ya, lu tuh punya value gitu, lu tuh nggak seburuk yang lu kira gitu loh. Kalau misalnya lu coba kayak boost your confidence a bit gitu, kayaknya lu bakalan shine, kayak lu bakalan jadi orang yang lo impi-impikan selama ini. Terus kayak gue terlalu mementingin kepentingan orang lain yang sejujurnya mungkin orang juga nggak pentingin lo siapa gitu, mungkin dia kayak cuma ya ibaratnya tuh kayak gue pengen meluk, "Ya Allah, lo nggak sejelek itu kok." Wow, Gitu, mhm. wow. Eee, ketika gini gini, gue ngelihat kayaknya elu lagi gini, setiap orang kan punya memproses sesuatu dengan waktunya masing-masing gitu ya. Entah itu kehilangan seseorang yang kita sayang dan sebagainya. Tapi kayaknya hal ini kayaknya elu sempat telat memproses ini semua ya, Iya, sehingga efeknya ke elu yang sekarang. iya, bener banget dan gue tuh baru kayak dapet, "Oh snap, ternyata gue orangnya kayak gini tuh setahun lalu." Kayak ketika gue punya anak. Pas ketika gue punya anak, gue dituntut. Gue menuntut diri gue sendiri. Harus jadi the best version of myself. Ketika kayak gue jadi the best version of myself, gue harus acknowledge dong kesalahan-kesalahan gue di masa lalu tuh kayak apa. Apa yang menghambat gue jadi the best version of myself tuh apa. Itu tuh wound-nya kayak seakan-akan dibuka semua gitu loh Kak. Kayak, oh iya ternyata gue kayak gini ya. Oh iya ternyata gue kayak gini. Gitu. Jadi kayak ini tuh gue lagi proses healing dari segala kesempatan apa, dari kesalahan-kesalahan gue yang dulu gitu. Tapi elu pernah nggak sih kayak ngerasa atau berpikir bahwa, no no no, kayak bukan menjadi diri kita yang terbaik, tapi menjadi diri kita yang benar-benar bisa mencintai diri kita secara apa adanya dan terbaik. Iya, iya gue juga mikir kayak gitu sih. Gue Wow, kayak merasa gue tuh harus menerima diri gue sendiri dengan segala masa lalu gue, dengan segala kesalahan-kesalahan gue tuh harus terima. Tapi kadang-kadang tuh kayak, ya wow, gue tuh sekarang gue ngerasa quotes ini tuh tadinya apaan sih gitu kan. Musuh lo ada di diri lo sendiri. Ya benar. Ternyata tuh gue tuh kalah sama diri gue sendiri, diri gue yang selalu nganggep kalau gue nggak penting, gue jahat, gue apa, gue tuh selalu kalah gitu loh. Oh iya ya bener ya, iya bener ya. Jadi gue yang harusnya dulu mungkin gue bloom, gue kayak gue redup gitu. Dan gue sampai di titik sekarang tuh. wow. Terkadang sebenarnya bukan orang lain menjahati diri kita, tapi sebenarnya orang yang paling terjahat itu ada diri kita sendiri Iya, terhadap diri kita. iya, oh my god, iya, iya, bener. Jadi dan gue kayak seakan-akan diri gue habiskan hidup gue itu membiarkan diri gue yang jahat itu bersinar. Itu kayak salah banget.
masalahnya bukan jahatnya sama orang, tapi sama diri kita sendiri Iya, gitu. Sehingga sampai mental kita hancur, sampai membuat diri kita berkeping-keping, sampai yang di mana titik yang kita sudah sulit banget untuk bangkit. iya, iya, benar itu. Gue Oh, juga ngerasa kayak diri gue diri gue yang jahat itu udah kayak consuming gue banget, udah kayak sampai gue tuh lupa, gue tuh siapa sih? Gue punya value apa? Gue punya apa yang bisa gue banggakan gitu. Itu karena apa ya, bad thoughts yang ada di gue gitu loh, pikiran-pikiran jahat yang kayak, "Lo kan gak punya value, lo kan kayak gini karena gini gini gini." Sering banget Kak, aku, jadi oh. kayak gue kalah. Bahkan di saat itu lu sedang memiliki privilege. Nah, Yes, ketika saat itu mendapat privilege, tapi karena ada sebuah kondisi di dalam diri lu yang belum selesai, mhm, akhirnya bahwa privilege ini bukan menjadi hal yang baik, malah menjadi hal yang menakutkan atau bahkan menyakitkan buat diri iya sendiri. iya iya iya, gue merasa kayak gitu, dan gue merasa kayak gue belum pantes dapat privilege ini. Itu diri gue yang jahat tuh ngomong kayak gitu, gue tuh gak pantas untuk dapetin segala privilege ini. Gue yang gue tuh merasa jalan karir gue tuh mudah banget Kak, tapi gue yang buat sulit. Karena gue tidak bersyukur, karena gue kalah sama diri gue. Terus kayak gue merasa kalau gue dapet privilege ini, gue tuh bisa sombong, kan lo sombong orangnya, gitu. Itu tuh selalu ada di kepala gue. Lo gak boleh, lo harus ngebiarin orang lain shine dulu baru lo. Terus sampai kapan gue kayak gini? Gue selalu ngerasa gitu. Gue ngerasa apa yang rasain dari dulu sampai detik ini kayaknya berat banget ya. Gambar. Dan Tapi belum gue tentu kalau gue di titik kayak lu, belum tentu gue bisa sanggup banget. Kak, tapi gue selalu merasa apa yang gue laluin itu gak seberat orang-orang. Gue tahu apa yang lo laluin sih Kak, gue udah nonton beberapa podcast yang lo laluin tuh luar biasa sih Kak. Kalau gue pun ditempatkan di posisi lo, gue juga tidak akan mungkin sekuat lo. So thank you for surviving tuh. Mmm, gue ngerasa ya akhirnya, lu udah berapa kali lu sempet keluar masuk di dunia entertain? Berapa kali ya? Kayaknya berkali-kali deh. Kayak, 2012 itu gue keluar dari Blink, terus habis itu gue ngeluarin Sorry, single. gue Oke, lupa tadi, sorry gue potong. heeh. Eee, apa yang terjadi sehingga lu keluar dari Blink itu sendiri? Sebenarnya gue ditawarin manajer sih, gue Mmm, ditawarin manajer, "Kayaknya lo lebih baik solo," gitu. mhm. Nah, jadi ya gue dengan, anak umur segitu big decision yang gue merasa pada saat itu kan sebuah kesempatan ya buat gue, yang pada akhirnya gue sia-siakan juga. mmm, Ya udah gue merasa, "Oke, ya udah, let's go," gitu kan. Ya ternyata along the way, ternyata mental gue nggak kuat juga ya kalau gue jalan sendiri, gue kalah juga, gitu. Memang apa ya, gue ngerasa bahwa, memang ada beberapa orang yang, eee, kita itu ada beberapa orang yang memang punya sifat atau punya gaya berpikir bahwa ketika kita tidak bisa menyenangkan orang lain, ketika kita tidak bisa memuaskan orang lain mungkin segi, persepsinya, maksudnya gini, segi perilaku kita atau apapun itu sangat menyakitkan dan sangat membuat diri kita itu kayak terjatuh banget ya. Mhm, bener. Gue juga kayak kalau misalnya orang lain gak bahagia karena gue tuh rasanya menyakitkan banget. Tapi balik lagi kan kayak gitu gue egois banget dong. Gue pengen orang lain bahagianya karena gue. Tapi gue gak mikir kalau misalnya mungkin sama gue mereka tersiksa, gue gak mikir kayak gitu, gue pengennya orang lain bahagia sama gue. Ya makanya gue gak maju-maju, Oh, gitu. oh. Iya. Nah, ketika kesibukan, lu jadi artis cilik gitu ya, Mhm. sehingga lu kan akhirnya mulai namanya kekurangan masa pra-remaja lu, Iya yang iya tadinya iya lu, iya. bisa bermain ataupun di saat itu Betul lu bisa exploration dan sebagainya. betul. Bahkan di situ di mana usia-usia tersebut tuh
kita lagi belajar untuk menemukan, oh ini tuh rasa sakit, oh ini tuh Iya, rasa pedih, oh iya, ini tuh rasa ditinggalkan, iya, ini iya, rasa iya, iya. cinta dan sebagainya. Justru hal itu menjadi hilang Mhm. ketika lu, masuk ke dunia entertain. Karena lu tidak mempunyai pelajaran-pelajaran itu kayak umumnya anak remaja lainnya kan, menuju remaja itu. Sebenarnya menurut gue di dunia entertain pun punya wadah untuk gue merasakan hal-hal tersebut sih. Heeh, Tapi ya mungkin enggak dengan, orang sepantaran gue, kayak mungkin sebenarnya dunia entertain menyiapkan wadah buat lo lebih dewasa dan bisa lebih mengontrol emosi lo. Karena kan kalau misalnya mmm, gue nongkrong sama teman-teman mungkin pas, SMP gitu kan, yang lo tahu apa? Have fun, mhm. yang lo tahu apa? Misalnya kayak, pacar baru gini-gini segala macam, tapi enggak gue diterjunin di dunia di mana gue, ini loh kerja kayak gini. Itu berat, itu bisa jadi tapi itu menurut gue wadah pendewasaan banget sih kalau lu milih ya bener kalau gue sih milihnya salah sih kalau dulu karena gue balik lagi karena gue kalah sama diri gue sendiri, gue tidak memanfaatkan wadah itu. Tapi teman-teman yang sepantaran gue yang dulu di-Blink sama gue, Mhm. kayak gue merasanya mereka blooming banget karena mereka punya wadah itu. Jadi kayak menurut gue pun terjun di dunia entertain di umur segitu, itu loh bukan sebuah excuse untuk gue tidak bisa meregulasi emosi gue dengan baik. Tapi ya itu menjadi kayak menurut gue itu sebenarnya wadah untuk orang-orang yang pengen wadah menurut gue privilege aja sebenarnya. Karena lo kan dituntut buat kerja dari dulu sehingga nanti gedenya lo bisa jadi orang yang lebih tough lagi. Tapi gue tidak memilih jalan itu. Gue memilih jalan go Oh, back off gitu. oh. Ketika kita di dunia entertain ini, Hmm, eee, hal yang paling kita takutkan ada rejected. yes, Nah, betul. pernah nggak sih ngalamin, sesuatu hal yang rejected yang bener-bener membekas banget sampai sekarang? Oh, banyak banget, banyak banget. Tapi yang paling bener mengena banget sampai sekarang apa yang masih membekas? Aduh apa ya, mungkin di mmm, mungkin kayak gue kayaknya klasik sih, tapi buat gue ini huge, tapi mungkin buat orang lain kayak, "Ah itu biasa," gitu. Ya mungkin ketika kayak wartawan nyindir gue, terus atau mungkin sesimpel ditolak casting film yang gue mau banget, yang gue merasa kayak, "Oke gue all out di sini," gitu. Ternyata rejected juga. Terus ya ketika kayak ya banyak banget sebenarnya yang, feeling of rejection itu yang gue dapatkan, makanya gue back off gitu loh. Jadi banyak banget, malah rejection itu yang membuat gue sampai sekarang tuh bukan sampai sekarang, sampai kemarin tuh yang kayak, "Gue tuh lemah banget ya ternyata orangnya," gitu loh. Bikin gue sadar bahwa gue tuh lemah banget orangnya. Karena masa kayak gitu doang lo back down gitu loh. Karena kita terbiasa di dunia entertain ketika mungkin produser, entah itu saudara, Mhm, gitu yang mhm, ketika kita udah tahu nih bakal kayak, "Kayaknya nih orang bakal nolak gue deh." mhm. Kita sebagai, di dunia entertain, gimana caranya bahkan 1000 cara untuk menjadi kata-kata no menjadi kata yes. Iya, nah Wow, itu sih bener-bener yang kayak perjalanan yang iya kan? ya, I know. Iya. Tapi yang gue sayangkan sekali sebenarnya yang gue sesalkan adalah gue tidak usaha buat no jadi yes itu. Mmm, Gue menerima bahwa, "Oh it's a no for me? mhm. Oke," gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue tuh satu hal yang gue sesalkan banget sih di perjalanan karir gue nggak usaha sebesar itu untuk membuktikan ke orang-orang bahwa, "Enggak loh, gue nggak kayak yang lo bilang," gitu loh. Karena balik lagi gue terlalu kalah sama diri gue sendiri gitu. Oh, Tuh, iya ya, maksudnya bener-bener yang ya mhm, bukan hal yang mudah gitu ya. mhm, mhm, mhm. Mmm, ha kejadian apa sih yang membuat gini, gue penasaran deh, di titik mana sih yang akhirnya, lu mulai belajar menyadari hal itu semua? Ah, ketika gue ketika gue punya anak sih. Mmm, Makanya
benar kata lo tadi Kak, gue tuh menyadari semua itu terlambat. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan bisa gue sadari jauh sebelum gue settle down kan. Ya supaya gue bisa lebih selesai sama diri gue, supaya gue bisa lebih menerima diri gue apa adanya gitu kan. Ya tapi ya titik gue, oh ya ternyata gue orangnya gitu banget ya, adalah ketika gue punya anak. Karena gue di situ gue dipaksa untuk kayak, gue dipaksa dan dituntut sama diri gue sendiri untuk jadi tough, tuh, tuh. Wow. Mmm, Terkadang ketika kita, susah ya kalau kita ngomongnya adalah kita berusaha untuk memproses semua itu nggak gampang ya. iya, Karena setiap perjalanan pasti mempunyai, struggle masing-masing gitu ya. iya. Titik apa sih yang lu bener-bener, eee, belum bisa memaafkan sesuatu atau gini sorry, di titik apa gini sorry pertanyaan gue ubah, Oke, eee, kehilangan apa sih yang bener-bener masih membekas buat lu dalam hidup? kehilangan kehilangan apa ya, ya kalau gue sih merasanya kehilangan diri gue sendiri sih. Kayak gara-gara gue terlalu termakan sama omongan-omongan jahat itu, gue jadi nggak tahu diri gue siapa. Dan itu sedih banget sampai sekarang pun kalau misalnya gue ngelihat foto-foto gue yang dulu yang ketika kayak gue lagi mencintai diri gue nih pada saat itu, gue sedih banget Kak, kayak, "Yang itu kemana ya? Kok gue nggak kayak gitu lagi ya?" Gitu. Ada gue gitu ya. Wow, di saat itu, lu ngerasa sedih banget dan bahkan ngerasanya kayak hampa ya, Gampang banget. Mmm. kayak kita tinggal di rumah tapi kayak rumah itu asing buat kita, Iya. Iya 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 padahal iya. itu dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi kayak, gue kok gue kok tiba-tiba nggak suka ini lagi ya? Kok bisa ya? Terus kayak, gue kok ternyata kayak gini ya? Kok dulu gue bisa kayak gini ya? Gitu. Kayak tiba-tiba jadi asing aja gitu semuanya. Itu sedih banget tuh. Jadi kayak, tapi gue merasa maybe you have to lose yourself to find yourself again gitu. Mmm, Menurut gue kayak to find a better version of yourself. Maybe you have to lose them. Mungkin yang kemarin tuh masanya udah habis. Mungkin kayak pribadi lo yang lebih baru ini mungkin akan tough gitu, tapi ke depannya ini adalah lo yang baru, lo yang lebih baik, dan lo yang akan lo lebih cintain gitu loh, itu rasanya. wow. Video ini kan gue berharap bisa abadi gitu ya, Amin. dengan perjalanan cerita lu dan sebagainya. Mmm. One day, anak lu sudah besar nanti. Ah, ini mah gue nangis Why? Gue karena belum kalau ngomong. ngomongin anak gue. One day, video ini one day anak lu sudah besar nanti Heeh, dan menemukan video ini. mmm, Hal apa sih yang lu pengen utarakan ke dia? gue nangis nih kalau ngomongin anak gue. Oke, take your time. Ah, Karena gue percaya bahwa lu juga butuh meregulasi rasa sedih, rasa nangis. gue tuh merasa anak gue adalah the biggest blessing in my life. Mmm, It would be like the biggest heartbreak kalau misalnya dia tidak bahagia hidupnya. Jadi once kayak kalau misalnya dia menemukan video ini, gue mau minta maaf pertama kali. Pertama-tama gue mau minta maaf karena gue belum jadi ibu yang baik. Gue merasanya gue menjadi ibu yang masih belajar dan akan terus belajar. Pasti kayak kalau orang belajar banyak kesalahan. Gue tidak gue tidak berharap dia akan menerima, gimana ya, menerima kesalahan gue ya. Tapi gue berharap dia ngerti kalau gue juga masih belajar untuk kayak jadi ibu yang paling baik untuk dia. Jadi pertama pasti gue mau minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya suatu saat nanti kalau dia marah sama gue, kalau misalnya dia gara-gara nyokap gue hidup gue jadi kayak gini, gue minta maaf. sorry dengan gara-gara nyokap gue? Iya, misalnya misalnya ke depannya Heeh.
kan kayak gue merasa kan, orang tua itu akan terus dan terus belajar, Iya, dan right. gue merasa pasti anak itu mau nggak mau pasti ada kayak trauma, Iya, sekecil apapun. iya, Gue nggak mau. Gue sih berharap trauma itu kayak, apa ya, gue sih berharap dia tidak akan ada trauma ya, tapi kalaupun nauzubillah min dzalik ada, gue mau minta maaf sebesar-besarnya. Dan kalau misalnya dia suatu saat nyalahin kayak gara-gara nyokap gue kayak gitu, gue mau minta maaf sebesar-besarnya kalau gue masih belajar gitu. Gue belum jadi ibu yang baik. Terus ya, gue, gue berharap kalau misalnya ya ini video abadi insyaallah, eee, hidupnya akan bahagia. Karena itu yang selalu gue panjatkan doa oh, gue pengen anak gue bahagia, gue bahagia, tidak kekurangan apapun, dan gue berharap hidupnya bermakna. hal apa sih yang lo takutin, hal apa sih yang lo takutin yang terjadi dalam kehidupan anak lu sendiri ataupun sedang dia mungkin nanti ke depan tuh dia akan bertumbuh kembang Iya, pastinya. Apa sih yang lu takutin? Yang bener-bener kayak lu berusaha untuk berdoa atau apapun itu yang lu lakukan bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam hidupnya dia? gue berharap dia tidak gue berharap dia akan mencintai diri dia sepenuhnya. Gue gak mau dia kayak gue. Gue banyak gagal dalam hidup dan gue akuin itu, gue banyak banget gagal. Gue nggak mau, at least kalau dia gagal, dia bangkit lagi, nggak kayak gue. Mmm, Gue mau dia mencintai diri dia, gue mau tahu kalau banyak banget orang yang sayang sama dia. Dan pokoknya ya itu ketakutan gue adalah, gue takut kalau misalnya dia someday akan menghukum dirinya sendiri sama kayak gue. Gue takut itu terjadi. Dan oh, gue lagi working on supaya gue mencintai diri gue sendiri agar dia bisa look up to gue, bahwa ini adalah gue yang sudah mencintai diri gue sendiri. Gini. mmm. Lu pernah ngelakuin apa ya, ketika lu lagi tidak mencintai diri lu sendiri? Eh, gue ngelakuin apa ya? Kalau sekarang, Nggak saat itu, soalnya gue mmm, penasaran sih. saat yang mana nih? Saat dulu ketika lu lagi ya Oh, berusaha seperti itu. ya gue jadi demotivasi. Gue jadi karena gue tidak mencintai diri gue sendiri, gue percaya bahwa gue orang yang tidak bervalue, orang yang selalu gagal, ya gue jadi males ngapa-ngapain. Dan itu mungkin sampai sampai setahun yang lalu gitu loh, tuh. Wow, Gue merasa oke, kayak gue paham. iya kan, karena lo punya satu kepercayaan bahwa lo tuh nggak bisa apa-apa, lo ngapain, ngapa-ngapain, tuh. Itu yang gue anut, padahal semua jalurnya tuh ada, Kak, kayak gue dulu ada label, gue dulu ada, kayaknya mau casting di mana aja juga bisa, tapi gue limit myself karena gue merasa gue nggak pantas. Iya, Jadi apa, gue demotivasi, gue tidak usaha, iya, tuh. wow. Lalu tadi sempat ngomong bahwa Mmm, jangan sampai anak lu mempunyai trauma iya. Enggak, iya kayak ya, lu. iya. Nah, trauma apa sih yang lu alamin yang sehingga lu berusaha untuk jangan sampai anak gue mengalami trauma ini juga? Nah, itu dia. Gue tuh nggak tahu sebenarnya trauma gue jelasnya spesifiknya seperti apa, karena yang gue tahu, eee, yang gue tahu dulu tuh gue dihipno, Kak, Oh, hipnoterapi. ya ya. Jadi ketika gue dihipno, mungkin trauma itu udah ke-repress. Jadi Mmm, gue nggak tahu apa-apa sekarang, yang mhm. gue pikir cuma, "Oh ya dulu gue trauma tapi gue nggak tahu nih trauma apa," gitu. Oke, Jadi kayak gue juga nggak bisa jelasin kayak specific time gue trauma apa, karena mmm, kayak udah udah terbuang jauh waktu gue hipnoterapi deh kayaknya, mmm, gitu. ya ya ya. Mhm. Mmm, lu kan mau berkarya lagi nih, Yes. mmm, seberapa excited nih? Oh, itu kayak gue menemukan diri gue lagi sih, Kak. Oke, Jadi gue sangat excited
Dan ini pertama kalinya gue jalanin semuanya sendiri. Yang Jadi sebelumnya? ada label. Oh, label. Jadi gue Oke. merasakan struggle-nya, kayak gue merasakan struggle-nya seorang musisi independen tuh seperti apa. Dan gue sangat menghargai prosesnya. Jadi gue gak mau take this for granted lagi, semoga gitu. Jadi kayak gue super excited sih. Gitu. Itu kalau nggak salah lu bilang tadi tahun depan ya? Tahun depan. Apa yang mau lakukan? Di tahun depan. Oh. Gue sih berharapnya gue punya mini album EP gitu. Terus gue berharapnya juga gue bisa kembali manggung lagi. Terus gue bisa menghibur lagi dengan diri gue yang baru. Kayaknya bener-bener kayak lu tahun ini itu kayak lu lagi sedang memprepare banyak hal banget ya. Iya, benar. Yang dimana lu juga selain memprepare sedang lagi menyembuhkan diri lu sendiri. Yes. Jadi buat gue project gue yang sekarang, yang single yang lagi gue garap, dan lagu-lagu setelahnya itu bakalan kayak journey self healing gue dan cara gue memaafkan diri gue sendiri di masa lalu. Wow. Gue nggak tahu ya apa yang terjadi dalam hidup lu, tapi gue ngerasa bahwa lu bener-bener lagi mencari caranya bagaimana lu bisa memaafkan diri lu sendiri. Ya, betul. Dosa apa sih yang terbesar yang lu pernah lakukan terhadap diri lu atau kesalahan terbesar? Ya itu, kalau menurut gue dosa terbesar itu adalah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, menyia-nyiakan semua wadah yang gue punya untuk gue berkembang. Itu menurut gue kayak dosa banget. Gue tuh sama aja gue nggak bersyukur atas yang diberikan Allah sama gue. Karena kan menurut gue bakat ini dari Allah. Kayak seakan-akan gue tuh tidak mengusahakan itu untuk jadi maksimal karena gue nggak bersyukur gitu. Karena gue terus merasa kayak gue nggak pantas, gue apa segala macam gitu. Jadi itu dosa terbesar gue sih. Tuh. Dan itu kayak bener-bener yang bukan mimpi buruk aja, tapi kayak menghantui lu banget ya sampai detik ini ya. Yang bener-bener yang kayak ya gue percaya sih lu sedang memproses dan gue percaya bahwa one day nanti hal ini bisa sembuh lah intinya atau bisa bangkit lagi gitu. Iya. Wow. Mungkin kalau boleh ya lu mungkin punya rencana kali ya, tapi kalau lu nggak mau ngomong juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Tahun depan tuh rencana apa yang mau lakukan? Maksudnya kayak apa buat single, album, apa? Iya tadi gue bilang gue bakal ngeluarin single dulu. Terus habis itu gue akan merencanakan mini album gitu untuk kayak, dan gue pengen manggung-manggung lagi itu sih rencananya gitu. Mungkin the last question adalah pertanyaan legacy. Apa tuh? One day lu udah pensiun ataupun meninggal nanti. Lu pengen diingat sebagai apa dan dikenang seperti apa? Wow, this is a very good question. Jujurnya gue cuma pengen dikenal gue orang baik sih. Gue cuma pengen dikenal gue orang baik. Gue yang, oh Sheila yang pernah nyenengin gue ya. Dia baik loh sama gue. Gue cuma pengen dikenal orang baik. Sebenarnya. Dan ya gue juga pengen ninggalin legacy buat keluarga gue. Bahwa ini loh karya-karya gue. Dan ini adalah yang semoga karya-karya gue juga bisa membawa impact yang baik ke orang. Thanks for coming. Thank you for inviting. Mau berbagi Terima banyak cerita dan menurut gue percaya banget di luar sana bahkan yang nonton ataupun yang dengar ini pun juga di Spotify juga. Gue percaya banget bahwa ada juga orang-orang kayak lu yang mengalami seperti lu gitu dan semoga dengan cerita lu seperti ini bisa menyemangatkan mereka ataupun menyembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi thanks for coming. Thank you juga ya. Teman-teman, setiap
kisah selalu ada perjalanan. Setiap perjalanan harus diceritakan dan see you next time. Bye-bye.